Iya nih skemanya kayak skema penculikan aja. Dia datang ke sana, dia cari tahu mana ya orangnya dan lain-lain. Ya dia langsung dramatisnya disekap, dibawa ke mobil. Dia langsung dipukul, disiksa, dipaksa mengaku. Pak Santa kan juga bingung. Saya ada apa? Lihat dari kehidupan dia lah, kehidupan dia sehari-hari ya. Nggak ada perubahan gitu? Nggak ada perubahan dia. Kalau dia terlibat dengan sabu itu 20 kilo, kehidupan dia udah berkelimbangan harta lah. Nggak jadi driver taksi gelap, dia pinjam duit sama saya, adiknya sendiri bahkan minta duit ke mama saya, ke orang tua saya. Ini adalah kasus pertama saya di tingkat pengadilan negeri yang benar-benar saya mendengar secara langsung seseorang dijatuhi pidana mati. Dan saya sebagai kuasa hukum saat itu juga mengalami banget gimana proses persidangan yang harus saya bilang, wah carut marut parah mas. Hakim-hakim pun juga punya paradigma itu. Saya tidak boleh segampang ini memutus mati. Saya harus prudent, saya harus hati-hati dan sebagainya. Nah, masalahnya sekarang ini kan kita tetap harus mencari satu proses keadilan bagi Santa. Ya, dia minta uang lah intinya. Saya nggak sebutkan lah, uangnya besar lah bagi kami. Kami nggak sanggup. Nggak sanggup. Kalau kita ibaratkan sebagai nilai rapor, penanganan kasus narkoba itu nilainya bagus nggak? Sangat-sangat buruk. Narkoba ya, itu di bawah 5 berarti bisa 3 atau 4. Sobat DN, kematian adalah salah satu misteri ilahi. Disebut sebagai misteri karena praktis kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan dengan cara apa nyawa akan lepas dari raga kita. Tapi sekarang kita balik. Bayangkan kalau ternyata kita tahu tanggal berapa, jam berapa, di mana, dan dengan cara apa kita akan kehilangan nyawa. Saya pribadi akan membayangkan itu sebagai sebuah gumpalan kengerian yang amat sangat nyata. Nah, Sobat DN, dalam siniar kita kali ini, kita akan berbincang tentang barangkali kengerian, kesedihan, plus keputusasaan yang diderita oleh seorang warga negara bernama Santa. Siapa Santa? Sebelum kita telisik lebih jauh, jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton episode ini hingga akhir nanti. Nah Sobat DN, pada episode siniar Bang X Napi kali ini, kita akan coba cicipi sekelumit kengerian, kesedihan, bahkan mungkin keputusasaan yang dialami oleh seorang Santa. Nah, untuk memperbincangkannya di hadapan saya sudah ada beberapa orang tamu, yaitu ada Mas Lukman yang merupakan adik kandung dari Mas Santa, terpidana mati. Maaf nih, saya harus sebut terpidana mati. Tidak enak memang di telinga, tapi begitu kenyataan hukumnya kan ya. Dan juga ada Mas Yosua Octavian, yang merupakan penasihat hukum Santa dari LBH Masyarakat. Betul. Oke. Ini adalah advokat senior dari LBH Masyarakat yang kedua yang hadir Bang X Napi, yang saya juluki sebagai kaya ilmu tapi barangkali miskin finansial. Dan di sebelah saya adalah Mas Tobas, Mas Taufik Basari, selaku Direktur Bantuan Hukum YLBHI. Sudah mantan, Mas. Itu beberapa waktu yang lalu. Sudah mantan. Ini melawan arus ya. Ketika kebanyakan orang enggan disebut mantan, ada yang mau lanjut 3 periode, 4 periode, ke anak, ke cucu, segala macam, ke menantu dan seterusnya. Beliau justru harus memilih menjadi mantan. Oke. Mas Yosua, kita mulai berselancar ya. Mengenang kembali peristiwa yang sesungguhnya tidak menyenangkan, tapi perlu kita angkat kembali. Pertanyaan sederhananya begini. Secara ringkas kronologi, peristiwa ini seperti apa? Sampai seorang Mas Santa akhirnya dijatuhi hukuman mati. Oke. Dimulai di tahun 2016, di bulan Juni, saat itu telah terjadi penangkapan kepada 4 warga negara Cina dan 1 warga negara Indonesia, yaitu Pak Santa. Kasus bermula karena, seperti kita ketahui, Pak Santa yang berprofesi sebagai supir gelap, tapi dia juga punya keahlian lain, yaitu supir taksi gelap ya? Taksi gelap. Tidak terafiliasi dengan PT atau perusahaan manapun. Dan dia ahli dan pandai berbicara dalam bahasa Mandarin. Itu mungkin salah satu daya pikat orang turis dari Cina datang ke Indonesia untuk libur atau apa, jadi menggunakan jasa Pak Santa menguntungkan secara finansial mungkin karena harus hanya sewa 1 orang untuk 2 pekerjaan yang baik gitu. Dan sejauh ini sebagai driver sekaligus sebagai penerjemah. Betul, karena beberapa hal yang perlu kita pernah dengar gitu ya. Pak Santa ini juga
punya peran yang cukup lucu gitu. Jadi ketika si turis ingin berbelanja juga minta tolong dengan Pak Santa dalam arti untuk menerjemahkan dan lain-lain. Jadi ada 4 orang datang ke Indonesia yang Pak Santa tidak mencari tahu apa tujuan, apa faedahnya dia datang ke Indonesia. Yang mana secara singkat ternyata mereka berempat ingin melakukan bisnis narkotika di Indonesia. Baru diketahui belakangan bahwa ternyata mereka berbisnis narkotika. Gitu. Bahasa kasar taunya ketika ketangkep justru. Ketika tertangkap baru tahu, oh ini bisnis narkotika. Oke. Nah, di hari penangkapan, di minggu kedua di bulan Juni 2016 tersebut, yang agak lucunya adalah Pak Santa ini berada di rumah, dia mendapatkan telepon dari seorang polisi yang menangkap. Ditelepon bahwa kamu Santa, ya kamu kenal 4 orang ini, ya saya kenal itu tamu-tamu saya, bahasa mudahnya mungkin itu klien-klien saya dan lain-lain. Lu bisa datang ke sini nggak? Ini orang ketangkap kena kasus, jadi lu harus bantu gue untuk nerjemahin. Oh iya. Jadi secara sukarela. Jadi kata polisi bantu untuk menerjemahkan. Ya, bantu kan. Jadi secara sukarela Pak Santa datang. Ya. Secara sukarela Pak Santa datang di suatu tempat di wilayah Dadap, Tangerang atau Jakarta Barat itu wilayah masuknya. Dia datang ke sana. Ya ini skemanya kayak skema penculikan aja. Dia datang ke sana, dia cari tahu mana ya orangnya dan lain-lain. Ya dia langsung dramatisnya disekap, dibawa ke mobil. Dia langsung dipukul, disiksa, dipaksa mengaku. Pak Santa kan juga bingung. Saya ada apa? Langsung ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan yang langsung, di mana barangnya? Sebentar. Kita berhenti di mana barangnya ya. Pertanyaan saya, 4 orang warga negara Cina itu bisa terhubung ke Pak Santa itu bagaimana kejadiannya? Kalau secara pasti, mungkin begini. Mungkin awalnya ada 1 orang yang menggunakan jasa Pak Santa terlebih dahulu. Sebelumnya pernah. Lalu melihat bagaimana Santa bekerja yang secara profesional, tidak memiliki harga yang tinggi, yaitu menjadi salah satu hal yang dijadikan bahan langganannya lagi lah. Oh, kalau ke Indonesia, kita ke Jakarta lagi, hubungi Pak Santa saja. Ini kan kayaknya umum terjadi di mana-mana ya. Kalau kita kenal seseorang, repeat order lah ya. Repeat order. Iya. Pakai dia lagi aja lah. Oh, harganya juga masuk di akal dan keahliannya kita udah tahu. Ya, jadi kayak gitu. Nah, yang kedua, polisi kan menggunakan kalimat, bantu sini dong, bantu terjemahin. Saya menangkap kesan bahwa polisi sudah kenal Pak Santa ini sebelumnya. Sebagai orang yang bisa berbahasa Cina dan membantu kerja polisi. Kalau secara itu mungkin bahasanya gini ya, Mas. Ketika terjadi di penangkapan, interogasi, pastikan polisi juga melakukan penggeledahan, pemeriksaan handphone gitu. Salah satunya di situ kan ada narasi chat antara Pak Santa dan Pak 4 orang itulah. Saya juga tidak terlalu bisa melafalkan nama dengan baik gitu. Jadi dari situlah petunjuknya. Ini siapa? Sampai ceritanya, ya ini orang Indonesia yang mungkin bisa bantu saya, yang sering bantu saya. Jadi tapi kan 4 orang itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya lupa. Kejadian saat itu ada penerjemah awal ya. Pak polisi bawa penerjemah awal ya. Bawa penerjemah awal. Waktu menangkap polisi bawa penerjemah. Jadi tapi kan Pak Santa nggak tahu cerita. Dia ada penerjemah. Mungkin ya di benak Pak Santa kan toh membantu kejahatan. Mengungkap kejahatan. Ya udah dia datang secara sukarela. Itu yang bikin kita sedih kan, malam-malam dia keluar dari rumah, izin dengan istri dan anak. Ya saya mau kesini dulu lah, karena minta tolong dibantu, ya apa susahnya. Dia datang ke sana ya dengan skema seperti itu. Dia langsung disekap, dibawa ke mobil, dipukul, dipaksa mengaku. Oleh siapa? Oleh polisi. Tahu dari mana bahwa mereka itu polisi? Karena gini, bagi Pak Santa, gini ya, tidak mungkin hal ini dilakukan oleh orang iseng, tidak mungkin dilakukan oleh siapa musuh atau siapalah. Karena kita waktu melakukan pertanyaan itu kan kita pastikan, kamu yakin ini polisi? Ya jawaban paling faktanya, ya orang ini juga yang ketemu saya di kantor polisi, yang meriksa saya juga dan lain-lain. Tapi intinya tadi saya bilang gitu, hal ini nggak mungkin terjadi orang iseng karena Pak Santa merasa diri saya nggak pernah punya kasus, saya nggak pernah nipu orang, nggak pernah ingin orang, jadi kenapa orang harus marah sama saya? Lalu ada satu hal yang menurut kita juga saat itu lucu adalah ketika polisi memberikan petunjuk karena ada ini nih, satu kertas ini nih. Pak Santa kan bertanya apa? Ternyata bukti penyewaan sebuah ruko. Yang konon katanya ruko tersebut nantinya dipakai untuk menyimpan narkotika yang jumlahnya banyak itu. Pak Santa aku bilang, memang itu saya tanda tangan. Itu saya yang tanda kutip bantu menyewa. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Berbisnis dengan
penyewa yang orang Indonesia juga ya gimana? Ya saya aja yang tanda tangan. Ruko itu disewa pasti bukan eksplisit untuk kepentingan jual beli narkoba kan, Ya. bukan bisnis narkoba kan, Bukan. tapi untuk Kalau mereka awal bilang ingin berbisnis barang berat. Karena waktu itu saya juga waktu ke sana dengan Pak Lukman, memang kita harus lihat di daerah sekitar memang, mohon maaf, ada banyak ruang-ruang dan gudang-gudang gitu yang memang dipakai peruntukan untuk hal-hal kayak gitu. Menaruh benda berat, alat-alat kontraktor dan lain-lain. Dan mungkin bahasa gampang gini ya hal itu kayaknya bisa terjadi juga ke saya deh. Kayak misalkan orang, bantuin saya dong, mau jual beli akad janji, nanti dapat villa sekian ribu, sekian juta, sekian berapa. Mungkin saya juga tertarik kan. Oh yaudah tinggal, saya kan nggak punya urusan ini barang mau ruangan ini mau dipakai untuk apa. Toh saya dapat komisi dan lain-lain. Mungkin itu juga yang dipakai Pak Santa saat itu. Sehingga dia mau nandatanganin, dan itu yang dipakai petunjuknya oleh polisi bahwa ya kamu ikut terlibat dalam tindak pidana ini. Nah, yang paling saya, kalau ingat ceritanya yang paling sedih adalah apa? Ketika dia dibawa kantor polisi, teman-teman orang-orang polisi ini nggak menghubungi keluarga. Dalam arti dia tidak ngasih tahu, adik lo gue tangkap ya, anak lo gue tangkap ya. memang harus, kan dia sudah dewasa. Kalau anak-anak oke lah tidak beritahu keluarga jadi masalah, tapi kalau sudah dewasa? Oke, tapi selayaknya kan gini Mas ya, kita paham betul dengan upaya paksa. Bagi saya, apa sih susahnya untuk memberikan notifikasi? Ya kan? Sampai pada akhirnya, seingat saya nanti mungkin dikoreksi oleh keluarga yang mencari tahu sendiri. Ini abang saya di mana ya? Ibunya mungkin mempertanyakan, anak saya di mana ya? Kata istrinya sih kemarin katanya pamit pergi ke daerah Dadap, ingin bantu polisi, bla bla bla, tapi kok nggak pulang-pulang? Kalau Mas menarasikan kerja polisi itu sebagai ketidakwajaran, bagaimana kalau saya balik? Ini kan kita bicara tentang jual beli narkoba, Mas. Yang di Republik ini dianggap sebagai sebuah kejahatan yang sangat-sangat berat. Gitu. Kenapa kita kemudian tidak pahami kerja polisi itu sebagai, ya inilah konsekuensi bahwa ini merupakan kasus berat, kami juga menggunakan cara-cara yang katakanlah luar biasa seperti itu. Oke. Bagi saya gini Mas ya, urusan itu menjadi kasus berat, dia bersalah nanti dibuktikan pengadilan, itu biarkan berjalan. Tapi perihal hak-hak dalam hal orang suspek itu tersangka juga harusnya kan terpenuhi. Ketika dia dianggaplah dituduh awal sebagai tersangka. Bantuan hukumnya bagaimana? Didampingi tidak? Gak ada yang bisa menjelaskan itu. Dalam arti gini, jangan sampai dikategorikan bantuan hukum itu ada karena ada pengacara. Kita nggak bicara tentang hal itu aja. Kalau cuma ada pengacara cuma tanda tangan dan pasif, apa fungsinya? Tapi kan harapan lain. Si pengacara bisa memberitahu, ini isi BAP-nya memberatkan kamu loh. Kamu tuh dipukul loh. Kamu seharusnya lapor ke sini loh, ke sini loh, ke sini loh. Kan itu tujuannya. Jadi itu tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Mas selaku penasihat hukum Santa, saya melakukan advokasi seperti apa? Saya harus bercerita begini, Mas. Jadi itu kan kasus di bulan Juni tahun 2016. Kami bertemu dengan keluarga itu di Januari 2017. Posisi Pak Santa sudah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda habis putusan sela. Jadi habis dakwaan, mereka eksepsi, mereka tadinya ada pengacara gitu, ditanggapi putusan sela. Habis itu, dari bulan mungkin sekitar September sampai Desember, beku sidangnya. Mas Yosua hanya pegang Mas Santa atau 4 terdakwa lainnya? Hanya Santa. Jadi posisinya waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pertama kali saya sidang, bersama rekan saya Afif, ya kami juga mengalami penundaan di hari pertama. Sampai pada akhirnya di minggu berikutnya kami sidang, barulah saksi-saksi penangkap itu hadir ke pengadilan. Yang saya nggak tahu ternyata argonya ini udah terlalu jauh. Ya kan? Nah, yang paling mirisnya lagi saat itu, ini saya harus katakan ini ya, ini adalah kasus pertama saya di tingkat pengadilan negeri yang benar-benar saya mendengar secara langsung seseorang dijatuhi pidana mati. Dan saya sebagai kuasa hukum saat itu juga mengalami banget gimana proses persidangan yang harus saya bilang, wah carut marut parah Mas. Coba dirinci. Sekali lagi, kalau saya nih per detik ini masih menganggap, ini segala hormat ke keluarga ya, loh, narkoba ini, luar biasa ini. Coba carut marutnya seperti apa? Pertama gini, kita berhasil mengakses seluruh berkas perkara tingkat kepolisian. Itu modal awal kita untuk sidang. Oh, inilah bunyi-bunyi pemeriksaan di awal.
Sampai pada akhirnya kami juga berkonsultasi sama Pak Santa, maksudnya kita melakukan investigasi bersama gitu. Saya tanya ke Pak Santa, ini ada bukti handphone. Handphone milik siapa ya? Handphone milik saya. Ini ada isi chat-chatan. Ada, tolong dibuka isi chat saya. Disitulah biar kelihatan apa fungsi saya kepada 4 terdakwa lain. Dan berhasil dilakukan. Sayangnya, di berkas kepolisian, barang bukti handphone itu tercantum ya? Ada tercantum dengan nomor SIM card, nomor seri, dan lain-lain. Oke. Sampai pengalihan berkas di kejaksaan, tidak ada. Tidak ada apa? Barang bukti itu. Handphone itu tidak Handphone ada? itu tidak ada. Hilang. Clear hilang. Jadi waktu kita mempermasalahkan itu pun di pengadilan, ya hakim posisi yang sangat pasif. Ya saya nggak tahu. Oke. Tapi hal ihwal itu dipersoalkan tidak? Misalnya dilaporkan ke Propam atau ke siapa? Pada akhirnya kita persoalkan. Kita persoalkan semua. Handphone hilang itu? Handphone hilang kita lapor ke Jamwa 1 dan ke Komjak. Karena kan kita menuduh, tuduhan kita adalah di kepolisian ada, hilangnya di kejaksaan. Jadi diperkirakan hilangnya di kejaksaan waktu itu? Karena itu bagi saya penting, karena Pak Santa meyakinkan isi handphone tersebut, dulu ada aplikasi namanya WeChat, saya masih ingat banget. Oke. Jadi mereka-mereka ini, orang teman-teman terdakwa dari Cina ini, fasih menggunakan aplikasi WeChat, bukan WhatsApp atau apa. WeChat. Nah, disitulah Pak Santa berkomunikasi dengan mereka, WeChat dengan menggunakan bahasa Mandarin gitu. Itu kan menarik, kalau itu ada, biar aja dilihat dan diterjemahkan apa isinya. Pak Santa selalu ingat, bahkan saya di situ dimarah-marahin, karena saya telat menjemput. Tolong kamu segera ke sini. Jadi suruhan-suruhan itu nyata, bahwa Pak Santa ini memang hubungannya antara driver dengan si penumpang atau klien dengan si penyewa. Ya, ini mirip kasus Vina di Cirebon. Karena kami di Bank X Navi berulang kali mengatakan kalau memang ada pembunuhan secara berencana, cek dong bukti komunikasi antar pelaku. Masa pelaku berencana bunuh orang tidak ada komunikasi? Berarti kan analog nih. Kalau memang Santa dan 4 orang warga negara Cina lainnya memang bekerja sama sedemikian rupa untuk dagang narkoba, itu kan semestinya bisa tertangkap lewat obrolan mereka di bukti komunikasi itu. Harusnya. Tapi handphone itu ternyata tidak ada. Hilang. Dilaporkannya ke siapa sekali lagi nih? Karena yang menghilangkan itu adalah pihak kejaksaan. Karena di kepolisian ada. Tercantum, bahkan di berkas pengiriman barang bukti, pengiriman barang bukti dan tersangka, masih ada. Ditanya tidak ke jaksa mana barang itu? Tanya. Jaksa juga di persidangan menjawab dengan, saya nggak tahu apa-apa. Saat itu kan posisi kejaksaan yang sidang, bisa aja kita kategorikan adalah jaksa pengganti. Oke. Lalu apa respon Komjak? Komisi Kejaksaan? Saya harus katakan sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. Hasil keputusan menyatakan bahwa mungkin belum saya berani sebut nama jaksanya, tapi saya masih ingat, ya nggak ada sampai sekarang. Nama-nama jaksa yang kita laporkan ini terbukti melakukan pelanggaran, misalkan menghilangkan barang bukti atau apa, nggak ada. Kalau penghilangan barang bukti itu dilakukan di titik hulu, misalnya di kepolisian, itu jelas-jelas pelanggaran etik itu. Karena gini, Mas. Menghilangkan bukti itu pelanggaran etik. Kalau terkait bukti itu, tadi saya clear ya, saya anggap di kepolisian sudah ada. Bahkan di persidangan kita ingat banget, kita tanya secara langsung kepada orang-orang menangkap, benar nggak ada barang bukti A, B, C, D, E, F, G? Benar. Ada handphone? Ada. Ingat warnanya? Ingat. Mereknya? Ingat. Kok nggak ada sekarang? Ya polisi dengan jawabnya, ya saya sudah melempar, saya nggak tahu. Sudah kasih ke jaksa gitu ya? Ada buktinya, di BP baca kan? Baca. Iya betul. Di kejaksaan kan cuma bilang, ya saya nggak tahu. Oke, 1, carut marut bahwa penghilangan barang bukti. Gitu. Kedua, kita juga sempat menyinggung masalah penyiksaan di pengadilan. Nah, ini yang menariknya, Mas. Waktu kita ngebahas masalah penyiksaan, justru orang yang pertama kali defense itu bukan dari polisi yang kita tuduh. Tapi hakim. Apa respon hakim maksudnya defense? Kali itu jangan dibahas di sini lah. Beda banget dengan kasus di PN Jakarta Timur. Tapi kenyataannya gitu. Persoalan itu, ini harus saya katakan ya, mohon maaf. Kita sidang itu seringkali dimulai dari dari jam 3 sore. Mungkin secara psikologis, saya bukan ahli psikologis, tapi mungkin secara psikologis, hakim sudah kesel, ini bertele-tele banget sih. Pertanyaan nggak substansi ke arah mana. Jadi hakim sendiri yang melakukan defense. Ranahnya nggak di sini. Kamu ke sana lah, kamu ke lapor ke mana. Ya betul. Maksudnya, ya nggak usah ajarin, kita juga tahu itu. Tapi ini penting untuk kalian tahu. Dalam kasus Jagakarsa All Star, yang juga ditangani oleh LBH Masyarakat, itu hakim bertanya loh, saudara terdakwa siapa nama personil polisi yang menyiksa kamu? Betul. Jaksa panggil 2 orang personil itu. Betul.
Walaupun kemudian tidak didatangkan, tapi tercantum dalam putusan nama personil polisi yang melakukan penyiksaan. Betul. Di beberapa kasus di luar Pasanta juga kita pernah menyinggung hal itu, ada yang tanda kutip ikut dipertimbangkan, meskipun pertimbangan tidak terlalu bagus, tapi setidaknya disentuh lah. Ini enggak, justru dia defense kayak, ya tadi persoalan ini udah kelamaan. Ini mau ngebahas apa sih? Nah, yang kedua yang kita sedihkan lagi adalah, saat itu saya harus akuin, nanti Bang Tobas mungkin secara pengalaman lebih paham gitu ya. Hakim di kasus pidana yang di kasus Santa, ini pasif banget. Wah, amat sangat pasif. Pak Lukman selalu nonton sidang, Pak Lukman nanti bisa berkesaksian juga. Bertanya pun enggak. Oh ya? Sangat pasif. Jadi kayak seolah-olah, ya terserah lah. Ini berapa lama sih persidangannya? Jadi kalau saya datang di bulan Februari awal, 2017? 3 Maret 2017, udah putus. Oh ya? Iya, coba nanti cek kalender 3 Maret 2017 itu hari apa? Itu hari Jumat. Cepat ya. Jumat. Hari Jumat. Makanya saya selalu ingat 3 Maret 2017 itu adalah agenda vonisnya Pasanta. Tanggal 2 Maret itu agenda tuntutan. Walaupun tidak terlarang, tapi sidang pada hari Jumat kan bisa dikatakan tidak lazim ya. Betul. Dan saat itu kalau saya nggak salah ingat ya, tanggal 3 Maret 2017 itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat lagi ada acara. Jadi sidang Santa ini diwarnai dengan musik-musik dangdut. Sedih banget saat itu. Saya ingat banget, saya berangkat dari Tebet ke Jakarta Barat, PN. Itu saya harus tanda kutip berdebat sama satpam. Karena satpam menganggap tidak ada sidang. Mau sidang, Pak? Nggak ada sidang. Jadi disuruh sidang. Sampai pada akhirnya mobil tahanan datang, ada sidang. Jadi masuk. Sudah 3 nih catatan saya. 1, penghilangan barang bukti. Yang kedua, penyiksaan. Yang katakanlah disikapi hakim secara negatif. Ketiga, ya agenda sidang yang sangat kacau. Tidak lazim itu ya. Jadi jaksa itu melakukan penundaan 10 hari kalender. Jadi seharusnya agenda tuntutan itu ada di tanggal Februari minggu 3 lah. Alasannya belum siap. Ya saya di posisi yang bisa melakukan apa? Pada saat tanggal 2 Maret, itu hari Kamis tuntutan. Nih, Pak Lukman pasti ingat banget agenda itu paling menyedihkan buat saya. Apa Pak Lukman? Apa agenda yang menyedihkan itu? Ya maksudnya di dalam penuntutan itu ya itulah ada kata-kata si Pak Santanya bahwa dia ngomong gitu bahwa dia di pledoi ya itu ya setelah penuntutan pledoi kan ya Pak Joshua. Jadi dia sambil menangis lah gitu di pledoi itu ya mengatakan bahwa saya tidak bersalah gitu intinya udah mengatakan seperti itu pada intinya. Ya tapi tetap aja hakim udah ada putusan lah itu pasti. Oke. Saya lompat dulu ya, jauh nih ke hilir. Berarti apa sesungguhnya bukti yang solid yang dijadikan acuan oleh hakim untuk pertama, vonis bersalah dulu. Vonis bersalah dulu. Apa buktinya? Sebelum saya jawab itu saya harus kasih tahu hal yang lucu lagi nih. Satu hal, Mas. Jadi dari 5 pelaku terdakwa hanya Santa yang dihukum mati. Yang lain hukuman seumur hidup. Seumur hidup di tingkat pengadilan negeri ya. Padahal ada secara nyata dan jelas satu terdakwa yang sidangnya sendiri, ya dia mengakui, seluruh bukti mengarah ke dia, seluruh keterangan terdakwa lain juga menyatakan, oh saya datang ke Indonesia disuruh dia, bla 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 bla. Bahkan semua terdakwa juga menyatakan, kan semua kita pemeriksaan saksi mahkota kita pastikan, ini apa sih kaitannya si Santa? Jadi semua juga kompak bilang, ya dia bantuin saya nyupir. Dia bantuin saya nerjemahin, ya dia bantuin saya waktu nyewa ruko. Oke, terus nyewa ruko, kalian kasih tahu ini mau buat entah apa, pabrik sabul atau apa? Enggak. Jadi kalau Mas bertanya apa bukti validnya, saya sampai hari ini pun nggak bisa menjawab itu. Karena apa yang dalam putusan itu harus saya katakan, mohon maaf ya, copy paste. Semua copy paste. Nggak ada satu huruf pun yang terpisah. Mau lebih lucu lagi, tanggal 3 Maret itu ada 4 agenda yang berlangsung. Jadi saya datang, itu langsung tuntutan. Pak Santa itu yang dituntut terakhir, kalau nggak salah Pak Lukman ya. Jadi ada 2 perkara dulu yang dituntut, baru Pak Santa yang dituntut terakhir. Waktu dituntut, saya ingat banget raut wajahnya Pak Santa tuh antara sedih dan ketawa. Terus parah ini ya, saya dituntut mati. Ini yang bikin saya saat itu greget adalah
ketika penasihat hukum dari terdakwa lain ditanya, dibilang, oke ini tuntutan udah pembelaan ya. Mereka jawab dengan gampang, oke siap. 4 terdakwa lain mengatakan Siap. siap. Per hari itu juga. Hari itu juga. Kita dalam posisi saya waktu itu sama rekan saya Afif, kita protes banget. Saya masih ada bukti rekaman suara, maka itu yang kita laporkan lah ke Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung. Kita berdebat lama sama hakim, nggak bisa Pak Hakim. Jaksa ada 10 hari bikin tuntutan. Kenapa saya hanya diberikan waktu 30 menit? Jadi ada narasi hakim ngomong gini, 30 menit lagi kita sidang, itu agenda pembelaan. Suka nggak suka, dilakukan. Ketok palu kencang, menunjukkan sidang ditunda, tak. Dan saat itu salat Jumat ya, jadi ada satu footage foto yang saya selalu pakai itu, kita beli kertas folio. Jadi di tahun itu, kayaknya udah nggak ada pengacara, zaman Pak Bang Tobas juga kayak pledoi udah nggak mungkin tulis tangan. Jadi itu kita tulis tangan sendiri. Pakai kertas folio, kita tanginin manual. Itulah pledoi kita. Satu folio ada 4 halaman, ya kurang lebih ada 2 halaman lah. Satu lembar folio itu. Itu kita pakai pembelaan. Kita bukannya, kita saat itu ada pilihan, gimana kalau kita walk out? Tapi kita pikirin Pak Santa, udah di ujung tanduk dan lain-lain. Akhirnya kita harus jelasin itu. Kita dalam isi pembelaan kita, salah satunya mengkritisi hakim. Nggak fair. Jadi saat itu replik juga, ya jaksa tetap ada tuntutan, duplik tetap ada tuntutan. Lucunya waktu kita baca pembelaan, yang kertas jelek itu, Pak Hakim itu manggil asisten gitu. Keluarin dokumen yang itu adalah putusan. Poinnya apa? Ya percuma juga nih pembelaan. Ya, putusan ya, udah jadi. Iya. Jadi inget banget. Jadi habis baca pembelaan langsung baca putusan. Nggak tahu itu putusan? Ya karena langsung dibacain. Oh, barang itu langsung dibacakan saat itu. Jadi habis kita selesai titik, hormat kami tim kuasa hukum bla 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 tantanganin, tak ya udah langsung. Ya itu juga dokumennya. Nih dibaca jadi udah rapi. Ya saya juga nggak ngerti kan kalau di dalam putusan kan ada biasanya ada satu poin adalah menimbang atas upaya pembelaan terdakwa dan penasihat hukum. Jadi mengkategorikan pembelaan kita adalah seolah-olah minta maaf. Oke. Padahal bukan itu upaya narasi pledoi kita, nggak itu kok. Dibacain. Nah, dibacain itu Pak Santa yang pertama dibaca, Pak Santa lah yang divonis pidana mati. Saya akan kembali ke Mas Yosua ya. Saya ke Mas Lukman dulu. Silakan. 100% nggak mungkin saudara Mas Lukman, yaitu Mas Santa itu terlibat dalam bisnis narkoba ini. 100% tidak mungkin? 100% tidak mungkin. Maaf ya. Saya agak challenge nih. Ya. Namanya orang bisnis jahat, tentulah dia nggak akan cerita, termasuk ke keluarga. Lantas wajar dong kalau kemudian saya mengatakan, bisa saja keluarga salah dalam menilai Mas Santa. Ya tapi kalau memang keluarga salah kan terlihat dari kehidupan dia lah. Kehidupan dia sehari-hari ya. Nggak ada perubahan gitu? Nggak ada perubahan dia. Kalau dia terlibat dengan sabu itu 20 kilo, kehidupan dia udah berkelimbangan harta lah. Nggak jadi driver taksi gelap, dia pinjam duit sama saya, adiknya sendiri bahkan minta duit ke mama saya, ke orang tua saya. Ya dari itulah terlihat bahwa ya memang dia nggak. Maaf nih. Ya. Mungkin tidak dapat uang, tapi uangnya dipakai untuk judi, untuk ke komplek prostitusi. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada sih, tapi saya rasa enggak dia. Yakin nggak? Enggak, yakin enggak. Enggak ada. Jadi waktu itu ketika persidangan berlangsung, keluarga membayangkan akan apa ini nanti ujungnya? Kita sih membayangkan dia mungkin dihukum hanya hukuman tahun-tahunan aja gitu. Karena kan dia nggak terlibat pada intinya. Tapi kok masih berpikir tidak terlibat, kok masih berpikir Mas Santa kita dihukum? Pasrah karena dia udah masuk pengadilan, gimana nggak dihukum gitu. Iya, kalau nggak dihukum gitu maksudnya. Iya. Jadi waktu itu sudah membayang, ini paling vonis bersalah, dihukum, tapi angka gitu ya. Iya. Dan ketika ternyata hakim mengatakan hukuman mati, apa respon keluarga? Ya ibu saya terutama ya, dia udah mau guling-gulingan gitu di ruang sidang. Cuman saya yang nahan, saya bilang jangan mah, jangan bu, jangan. Udah jangan, malu kita ntar. Tahan aja, mungkin nanti ke depannya kita bisa ada pembelaan cara lain untuk membuktikan bahwa kakak saya itu nggak bersalah gitu pada intinya. Iya. Bang Tobas, per detik itu ya, sampai di pengadilan negeri itu, boleh nggak kalau saya katakan ini kok tanda-tanda miscarriage of justice-nya dahsyat ya?
Kalau mengacu pada yang tadi disampaikan oleh Mas Joshua. Ya, ada beberapa catatan yang bisa kita berikan terhadap proses yang berlangsung ya. Tapi sebelum masuk situ, saya ingin melihatnya begini dulu nih. Ini kan sebuah vonis dalam bentuk hukuman mati. Ya. Tadi di pembukaan Mas Aryo sudah sampaikan bahwa ya hidup matinya seseorang itu kan Di tangan Tuhan. di tangan Tuhan. Iya. Ketika kemudian ada seseorang, anggaplah hakim, ya, yang bisa menentukan kamu 3 hari lagi mati, atau sebulan lagi Ditembak. mati. Ya, jadi yang menentukan adalah orang kapan dia harus mati. Nah, ketika harus mengambil satu sikap yang seperti itu, tentu tidak bisa main-main. Jikapun kita terlepas dari soal pro kontranya, nggak bisa main-main. Itu harus prudent sekali, harus hati-hati, harus benar-benar yakin betul dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat prosesnya seperti ini, ya. Pertama tadi ada beberapa hal yang penting dalam suatu proses hukum yang tidak dipertimbangkan. Penyiksaan misalnya. Penyiksaan itu, ya, pada prinsipnya justru harusnya yang ini memang belum berjalan di Indonesia. Ketika ada satu perkara yang keterangannya diperoleh berdasarkan penyiksaan, harusnya gugur. Keterangan itu tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Itu yang pertama. Tapi malah tidak tertarik hakim untuk menggali itu. Di Indonesia belum ada peraturan tentang itu? Atau sudah ada tapi prakteknya aja belum? Prinsipnya sudah ada. Tapi kenyataan tidak pernah berjalan. Karena soal paradigma itu tadi. Nah, yang kedua, ya, soal carut-marutnya persidangannya. Ya. Bayangkan, ya, tuntutan mati hanya diberikan waktu, bahkan tidak diberikan waktu istilahnya kan, tuntutan langsung pledoi, dan lebih gilanya lagi, gila saya bilang ini gila, kenapa? Dalam putusan itu harusnya dipertimbangkan segala hal, termasuk juga pembelaan. Tapi ini sudah siap dengan putusan, pembelaan nggak ada artinya, itu hanya formalitas saja. Yang penting terpenuhi, ada pernah disampaikan suatu pembelaan meskipun dalam waktu yang tidak layak, dengan harus terpaksa ditulis tangan, dan itu ternyata juga tidak dipertimbangkan. Ya. Nah, jadi untuk menuju pada suatu vonis mati, segampang itu, ya, sebuah hakim di dalam persidangan untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kembali soal problem hukuman mati. Ya. Ini beberapa sebulan yang lalu, bahkan tidak sampai sebulan, beberapa minggu yang lalu. Ini ada satu contoh, ya, di Jepang. Ada namanya Iwao Hakamada. Jadi orang ini dia adalah orang yang paling terlama menanti dalam proses eksekusi mati. Selama 45 tahun ya menanti, dan kemudian September kemarin ini 2024 pengadilan di Jepang memutuskan ia tidak bersalah setelah penantian 45 tahun. Artinya di Jepang itu. Iya, setelah 45 tahun lalu hukumannya dikoreksi. Dan dia bahagia atau terlanjur gila ya itu? Nah, itu dia. Nah, tapi poinnya begini, dalam suatu proses persidangan, suatu proses peradilan tidak mungkin dia menjadi sempurna. Ya. Kemungkinan bahwa ada kekeliruan dalam hal memutus itu pasti selalu ada. Nah, problemnya kalau sebuah putusan itu adalah putusan mati, maka jika ini terlepas dari kasus Santa, di suatu kasus-kasus lainnya, kalau dia sudah dieksekusi mati misalnya, kemudian di waktu kemudian ternyata keliru putusannya, apa yang bisa memulihkan ini semua? Apa yang bisa memperbaiki ini? Tidak ada, sudah nyawanya sudah ada. Oleh karena itulah maka ya sebenarnya ya, di Indonesia ini sudah ada satu upaya untuk melihat ini sebagai suatu hal yang harus kita perbaiki. Ya. Di dalam KUHP itu akhirnya kita mengambil KUHP baru yang nanti akan baru berlaku nanti Januari 2026 itu mengambil posisi bahwa oke lah, di tengah-tengah pro kontra hukuman mati, kalau saya ingin menghapus hukuman mati, tapi ada pihak yang ingin tetap mempertahankan hukuman mati, jalan tengahnya apa? Hukuman mati tetap diakui ada, eksis, tetapi ya hukuman mati itu akan melekat pada percobaan. Seseorang yang divonis mati selalu diberikan masa percobaan 10 tahun. Ini jalan tengahnya. Nah, ini kan hasil satu proses evaluasi, ya. Nah, mestinya ya hakim-hakim pun juga punya paradigma itu. Saya tidak boleh segampang ini memutus mati. Saya harus prudent, saya harus hati-hati dan sebagainya. Nah, masalahnya sekarang ini kan kita tetap harus mencari satu proses keadilan bagi Santa. Nah, ini yang mungkin kita coba lihat apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh
keluarga maupun penasihat hukumnya. Di tengah-tengah carut-marutnya ini harus ada jalan keluar, harus ada suatu hal yang bisa memecahkan ini semua. Ini saya punya pemikiran jahat nih. Kalau lewat jalan normatif, ini udah sengkarut kayak gini, kayaknya berat ya. Pernah tidak ada gitu personil penegakan hukum dari lembaga apapun yang menawarkan transaksi tertentu, entah itu agar vonisnya tidak bersalah atau hukumannya ringan, ada tidak? Ini pikiran nakal saya nih. Ada, Pak. Ada. Ada. Apa katanya? Ya dimulai dari yang pertama lah, dari titik hulu. iya, dari polisi yang pertama, Pak. Apa perkataannya? Boleh nih saya ngomong. Nggak apa-apa. Kalau nyata kan? Iya, ini nggak iya. reka-reka cerita Iya, kan? iya, iya. Apa katanya? Ya mereka minta uang, Pak. Masih ingat nggak namanya? Nggak usah disebut. Masih ingat nggak namanya? Masih. Masih, saya masih ingat orang ada nomornya di saya juga masih ada. Dia waktu itu ngontak telepon. Enggak, dia mintanya melalui Santa sampaikan ke kita keluarga. Permintaannya apa? Uang, Pak. Ini penyidik atau atasannya Iya, penyidik? Penyidik. Cuma satu orang itu Iya, yang ngontak. iya. Dia katakan kalau Ya, dia minta uang lah intinya. Saya nggak sebutkan lah, uangnya besar lah bagi kami. Kami nggak sanggup, nggak sanggup. nggak sanggup. Kalau di bawah itu mungkin masih ada ruang negosiasi kali ya. Ya mungkin kali Pak ya. Manusiawi lah orang iya, dalam kondisi iya, ruwet berpikir Iya. segala macam. iya. Kami nggak punya kemampuan untuk. Jadi diperkirakan, masuk akal tidak kalau kemudian kita coba tarik simpulan, walaupun agak absurd nih ya. Gara-gara tidak memenuhi ajakan itu atau tawaran itu, maka kemudian nasib Mas Hanta jadi seperti ini. Besar kemungkinan iya. Karena kan Besar kemungkinan. polanya sekarang seperti itu kan. Jadi ada tantangan gini. Mungkin orang udah sedikit cerdas gini, akan bukan polisi yang jatuhin vonis gua. Ya terserah aja, gua nggak mau bayar juga apa-apa. Tapi dia juga sadar, kalau dia nggak dibayar, apalagi dalam kasus narkotika kan polisi pasti jadi saksi. Pasti ada keterangan yang memberatkan. Iya. Ada sesuatu hal yang nggak, bahasanya mungkin, ya dia bisa kasih narasi, oh iya Pak, waktu ditangkap dia ngelawan loh. Dia sempat nggak mau ngaku loh. Itu kan akan tercatat oleh hakim bahwa, oh ini perbuatan yang tidak diakui, berbelit-belit dan lain-lain. Itu mungkin jadi salah satu alasan orang kenapa pada akhirnya memilih jalur itu. Tapi mau ke situ, saya juga ada cerita lucu lainnya di kasus Santa. Jadi Pak Santa ini dulu terkenal, ikonnya waktu dia di Rutan Salemba, karena di wilayah Jakarta, dia, wah ini bandar nih. Karena cap itu melekat kan, barang bukti banyak, ada WNA dan lain-lain. Wah ini bandara nih. Saya harus akui dulu, banyak petugas. Ini petugas lapas. Petugas rutan. Iya. Tadi cerita tentang petugas di Polri. Tadi cerita tentang masalah bicara udah uang. Ini bahkan sampai di tingkat rutan yang udah terlalu mencolek Pak Santa. Saya ingat betul petugas ini sebenarnya teman kita. Maksudnya teman itu apa? Kalau kita dulu berurusan sama teman-teman Rutan Salemba, dia sering kali lah bantu kita. Oh yuk silakan masuk. Jadi dia bukan kita maksud itu, tapi dia membuat sesuatu yang supaya tidak berbelit. Oke. Oh kamu kalau mau konsultasi ruangannya di sini ya, dan lain-lain. Jadi orang ini sebenarnya baik. Tapi saya nggak tahu kenapa saat itu dia melihat, wah ini cap bandar melekat di Pak Santa. Banyak duit. Jadi dia selalu diperas, selalu belum lagi ada perbuatan keluarga kan yang sangat sayang dengan Pak Santa. Jadi satu bukti bahwa, Pak Santa ini jelas loh orangnya. Selalu dikunjungi sama keluarga. Itu ada sih Mas, hal-hal kayak gitu di wilayah penahanan Indonesia. Jadi bahkan ya beberapa teman saya kan pernah menjalani penahanan. Jadi dia cerita, kalau di awal kepolisian juga sering ditahan, itu terhubung terus tuh. Dia nanti di rutan udah dikasih tahu, di Polsek atau di Polres di Polda ini ada loh tahanan yang selalu dikunjungin. Dia orangnya jelas dan lain-lain. Nanti siap-siap ya. Diperas lalu kasih duit. Saat itu ya akhirnya keluar, Pak Santa ngeluh. Dan saya ingat banget bukan bercandanya, fun fact-nya gini. Saya ketemu Pak Santa, saya bilang gini, kasih tahu saya siapa petugasnya, nanti saya tegur. Orang ini teman saya datang, si petugas itu. Dia, ya ampun, itu kan orang baik sebenarnya yang saya kenal. Ya akhirnya dengan sangat ini saya sampaikan, Pak tolonglah, ini bukan masalah duit dulu, tapi mengartikan dia sebagai bandar tuh kayak melukai hati kita juga. Kita udah capek-capek bela dia loh. Kita mau ngejelasin kalau dia bukan pelakunya. Waktu itu petugas rutan minta duit, alasannya untuk apa? Uang keamanan. Biasa lah, tanda petik biasa lah itu. Tapi kan ada ikonik yang lebih lagi. Setiap misalkan dia kayak kita kunjungi, dalam arti kunjungan bantuan hukum gitu, dia dianggap, wah, ini pasti ngasih duit nih ke lawyernya. Ya, saya juga punya dong cipratan-cipratan dari hasil uang itu. Nah, itulah yang kadang-kadang ini yang mau saya masuk adalah
nggak enak juga saat itu kita ngebela kasus-kasus seperti itu karena ikon-ikon yang lain ditafsirkan oleh masyarakat kepada kita. Padahal ya Pak Lukman tahu sendiri saat itu yang bikin saya sedih kan kita pernah sidang sampai malam ya Pak Lukman ya. Posisi mereka belum makan, ya mereka kan dibawa ke satu ruangan yang nggak bisa keluar-keluar kayak kita. Saya kalau lapar tinggal turun ke kantin, tinggal koordinasi sama jaksa. Pak jaksa kalau mau sidang chat saya ya. Tapi Pak Santa dia hanya diam, nunggu. Dia bahkan kasarnya gini, saya pernah dulu waktu menunggu sidang, saya sebelah Pak Santa, saya tanya, tahu nggak sih sebenarnya apa yang disidangin? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu sebenarnya. Saya akan menjawab semua sesuatu yang dipertanyakan kepada saya dengan jujur. Tapi kan itu tadi, karena pasif hakim nggak mau gali. Jadi bahasa kasar gini mas, kita capek-capek teriak-teriak di persidangan, begini. Ya udah, jaksa ada pertanyaan, enggak cukup. Jadi jaksa, saya ingat banget, jaksa cuma kasih satu pertanyaan, dan itu pertanyaan udah kartu as, udah. Ya itu. Dia dari depan, ke hakim, sini deh, wawancara sama Pak Santa. Iya, dia nunjukin BAP. Tertangan Pak Santa bukan? Iya, cukup yang mulia. Untuk menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalam BAP, udah kan? Iya, BAP banget nih. Udah lah, lu nggak perlu, lu kan tanda tangan kan? Iya. Jadi setiap saksi apapun, pertanyaan apapun, lawannya itu. Sini deh, ini tanda tangannya bukan? Iya. Ya udah, karena dari tanda tangannya cukup yang mulia. Hakim pun nggak nanya. Karena ada di satu masa kita bawa saksi Ade Charles ke situ. Kan ada dalam narasi perkara narkotika itu ditaruh di sebuah molding, alat berat gitu ya, dan ada Pak Santa di situ dan lain-lain. Sampai padahal saya sama Pak Lukman datang ke gudang itu sendiri. Kita tanya siapa petugas gudang ini yang pakai forklift gitu untuk membuka gudang ini, dan dia bertugas untuk membuka-buka dan lain-lain, untuk menunjukkan benar nggak sih ada sabu-sabu di situ. Jadi kita bawa saksi Ade Charles ke situ, ya sama, nggak dihargai. Ini udah pontang-panting cerita A sampai Z. Ya udah kita aja ngomong. Bang Tobas, maaf ya, stop. Saya itu menganggap cerita Mas Yosua ini kan sudah amat sangat sering jadi buah bibir masyarakat ya. Sudah jadi rahasia umum tentang kelakuan personil kayak gitu. Tapi tetap aja mendengar ulang cerita kayak gini bikin nyesek. Ya. Pertanyaan saya ke Bang Tobas gini. Ini Al-Fakir nih bisa sewaktu-waktu dapat nasib yang sama loh. Oh iya, Kan gila kayak itu bisa terjadi pada terus gimana semua dong? orang. Ya memang ini yang harus kita perbaiki dan bahkan kita lawan gitu ya. Ya yang pertama tentunya bagaimana menyelamatkan orang yang tidak bersalah dulu gitu. Jangan sampai kemudian peradilan sesatnya berlanjut ya, memutus pada orang yang berpotensi tidak bersalah atau bahkan yang lebih parah lagi kemudian sampai pada eksekusinya, kan gitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, ya, ini dari kasus-kasus yang diceritakan seperti ini, dan mungkin ada beberapa kasus-kasus yang lain juga yang juga miris seperti ini. Ini kan harus jadi pengalaman bagi berbagai pihak para pembuat kebijakan bahwa kenyataannya terjadi hal-hal yang seperti ini. Yang kalau dibiarkan ya tidak akan pernah kita bisa punya satu negara hukum yang kuat dengan fair trial yang berjalan gitu ya. Nah ini harus memang ya dengan melalui kita diskursus dan sebagainya ini ya kita harus suarakan untuk membuka kesadaran. Kalau menurut saya kesadaran bersama kita harus lakukan sesuatu untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Kalau kita ibaratkan sebagai nilai rapor, penanganan kasus narkoba itu nilainya bagus nggak? Sangat-sangat buruk. Narkoba ya itu di bawah 5 berarti bisa 3 atau 4 penanganannya. Kenapa? Karena memang problemnya ya orang sudah digembar-gemborkan dengan perang terhadap narkoba istilahnya itu war on drugs gitu ya. Padahal persoalannya kompleks dia, tidak hanya soal satu peristiwa dilakukan untuk satu kejahatan ya, tapi di situ juga ada soal ekonomi, di situ ada soal kesehatan, misalnya soal pecandu dan sebagainya, dan berbagai problem kompleks lainnya. Nah, tapi karena gembar-gembornya seperti itu, orang sudah kemudian menutup mata ya pokoknya kalau ada orang tersangkut dengan narkoba dia penjahat kelas kakap. Mau apapun itu perannya kan gitu. Termasuk gini, ini kan
si hakim akan melihat, makanya hakim yang menjadi pasif karena, udah ini kasus narkoba, sudah saya santai-santai aja, pokoknya saya akan putus nanti kepada si terdakwa yang seberat-beratnya, karena saya merasa saya menjadi bagian dari perang melawan narkoba gitu. Itu jadi portofolio dia kan? Iya. Anggaplah jadi prestasi dia kan berarti kan? Oke. Betul. Nah, ini yang kemudian juga harus kita lihat bahwa tidak semua kasus itu sama. Ya. Mau kasus kecil pun kita tetap harus prudent itu hati-hati itu. Ya harus lihat fakta dan sebagainya, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk bisa membela dirinya, menggunakan haknya sebagai terdakwa, mendapatkan proses yang benar gitu ya, seperti ya selama penyidikan seperti apa, selama proses penuntutan, selama penahanan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa ya ini ada perubahan di dalam soal ini. Apa kabar Mas Santa hari ini? Sudah bisa menerima kenyataan bahwa beliau memang harus ada di dalam lapas dan menanti eksekusi? Sekarang ini Santa ya sehat-sehat, dia ada di Nusa Kambangan. Sekarang ini Nusa dia Kambangan lagi. Karena kondisinya mati ya. Dia terakhir sih dia sekolah Alkitab ya, karena ada pendeta menawarkan dia untuk belajar pendalaman Alkitab ya. Ya kita juga keluarga pasti mendukung dia lah ya. Udah ikutin semua apa yang itu baik untuk dilakukan di sana gitu. Kapan terakhir kali ketemu? Saya terakhir ketemu waktu di Jakarta, malah saya Nusa Kambangan nggak pernah. Malah Mas Joshua ini yang terakhir ketemu. Biasa terakhir ibu saya sama istrinya yang kunjungan ke sana sekitar 2 bulan yang lalu. Maaf nih, pertanyaan saya brutal kali ini. Ketika seseorang dikirim ke Nusa Kambangan, apakah itu berarti hitungan mundurnya dimulai? Mungkin gini kali ya, secara histori kan tempat pelaksanaan eksekusi mati selalu ada di situ, terdekat dari situ. Jadi ya bisa aja narasi itu muncul jadi kayak seolah-olah orang yang di situ adalah orang-orang yang disiapkan dan lain-lain. Tinggal menunggu waktu kasarnya gitu ya. Tapi dalam kasus Pak Santa sendiri ada sedikit hal baik yang mau saya sampaikan gini. Jadi awal kali dia dipindahin ke Pulau Nusa Kambangan tersebut, dia berada di lapas istilahnya high risk security. Itu di lapas Karanganyar. Jadi saat itu keluarga juga mengakui saat itu bahwa Pak Santa hanya one man one cell. Jadi di sel ini hanya 1 orang. Itu justru dampak psikologis paling tinggi tuh. Bayang. Dan saya dulu pernah punya, LBM Masyarakat pernah punya klien juga ada di Karanganyar. Ingat banget waktu dulu kan COVID, kita harus komunikasi tetap melalui WhatsApp call, video call gitu. Tapi saya ingat betul itu dulu. Saya sampai ketawa karena terlalu berlebihan nggak sih? Jadi waktu saya mau video call, saya harus tunjukin KTP saya dulu depan kamera. Orangnya, kliennya dipanggil, belakangnya itu petugas pakai masker, pakai helm kayak helm gitu, dia pakai senjata gitu. Di belakang orang itu kita ngobrol, padahal kan kita paham, loh kalau dalam hal konsultasi ini kan kalian nggak boleh dengar dong. Jadi kan urusan saya dengan klien saya. Nah dia kayak gitu. Nah Pak Santa juga ngalamin hal itu. Tapi lambat laun Pak Santa, jadi yang perlu saya garis bawah gini, Pak Santa ini kan selama dia ditahan di Jakarta sampai di Nusa Kambangan, nggak pernah ada satu kasus pun, baik yang sifat administrasi atau pidana, kena kepada dia. Dalam arti, ini kita pengen nunjukin lagi kan salah orang kan. Kalau yang kalian pikir ini bandar, kok dia nggak melakukan hal baru sih di lapas? Seharusnya dia main lagi dong. Seharusnya dia berbisnis lagi dong. Pada faktanya enggak. Dan Pak Santa sekarang itu ada di lapas narkotik. Kembang Kuning. Kembang Kuning? Ya kalau bicara tingkatan, ya dia semakin dijauhkan lah dari lapas yang high risk itu. Tapi lagi sekarang pemahamannya saya balik nih. Ini kan sudah sampai kasasi kan? Sudah sampai PK bahkan. Bahkan sudah sampai PK. Sudah sampai PK. Tapi tetap aja putusannya linear kan? Salah, hukuman mati. Tidak ada perubahan sama sekali kan? Mau bilang apa? Sudah sekian lapis loh. Sekian level penegakan hukum. Sama, ini orang salah, ini orang diganjar hukuman maksimal. Saya bisa menjawab sampai PK malah. Saya bisa menjawab ini dengan hal yang fantastis, tapi saya harus izin dulu kepada keluarga menjawab pertanyaan ini. Karena gini sebetulnya, saya harus sampaikan ada di satu masa kebetulan kami dan Pak Santa harus berpisah. Dalam urusan profesional ya. Itu saya harus hargai keputusan keluarga. Saat itu kita secara kekeluargaan patutlah. Oh yaudah ini berkas-berkasnya silakan difotokopi. Ya sampaikan kepada pengacara baru. Pengacara baru. Iya, bekerja yang secara maksimal. Ya, kita harus hargai keputusan keluarga.
Tapi harus diakui juga, kan kondisi, saya tidak menyalahkan keluarga atau Pak Santa, tapi kondisinya gini Mas sebenarnya. Jadi kalau suatu saat kita main ke suatu tempat penahanan, kita juga harus akui di situ banyak banget peluang-peluang cara korup tinggi di situ. Yang mungkin saya harus akuin Pak Santa saat itu mungkin ya terpengaruh. Dalam arti ada seseorang mengaku seorang lawyer, oh kenapa kasusnya begini? Dia punya uang berapa? Ayo bisa bantu. Mungkin itu bahasa singkatnya. Dan ya saya harus hargai, nggak masalah dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya kita harus akui ternyata hal itu adalah bualan semata. Duit hilang, bantuan hukum tidak maksimal. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kenapa saya harus berani katakan ini, nggak cuma Pak Santa. Saya juga pernah menemukan hal yang serupa, 2-3 perkara sering kita temuin kayak gini. Yang mana kita udah kasih notifikasi, ya hati-hati, tapi saya hargai keputusan kalian kok. Hati-hati aja, hati-hati. Singkatnya itu. Nah, kemarin waktu PK di tahun 2021, Pak Lukman ya, saya menemukan putusan, ya sayang banget ditolak. Tapi, lagi-lagi, putusan PK yang kita baca itu juga nggak menyinggung kok. Jadi begini, ada sebenarnya satu bukti yang tadinya mau kita hadirkan sebetulnya itu. Salah satu buktinya lagi nih, kurang lebih di berkas menyatakan gini, pada tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, Pak Santa ngambil narkotika dari sini ke sini, kurang lebih narasi itu. Padahal ada bukti menunjukkan pada tanggal tersebut, di jam tersebut, Pak Santa dan istri dan anaknya sedang makan siang di sebuah mall. Ya ada bukti validnya, dia beli di situ, dia bayar di situ, tiket masuk kendaraan di situ dan lain sebagainya. Itu diajukan saat PK? Diajukan. Tapi ternyata nggak disinggung. Itu sebagai bukti atau ya mungkin kita sebut novum lah. Ternyata itu nggak disinggung sama Hakim Agung saat itu. Ini kan agak ya kita juga dengar sedih saat itu. Iya. Ya makanya saya bilang gini kemarin kebetulan kita ketemu sama keluarga. Ya kangen-kangenan udah lama. Saya bilang nggak menutup kemungkinan kok untuk mengajukan peninjauan kembali. Bagi saya ya nggak menutup kemungkinan. Tahu fakta semakin jelas juga. Kemarin kita baru tahu ada kasus Jessica Kumala Wongso yang ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri yang menjelaskan bahwa nomor register PK keduanya udah terdaftar. Berarti kan menunjukkan boleh-boleh aja kok, nggak dilarang kok. Saya sakit mengatakan ini Mas Lukman ya, saya sakit mengatakan ini. Tapi hitung-hitungan di atas kertas sepertinya untuk gerasi pun berat ya. Narkoba sudah dikirim pula ke Nusa Kambangan. Itu kan memunculkan kesan yang amat sangat sulit untuk disangkal. Ini manusia super berbahaya, merusak yang harus segera mungkin dikirim keluar dari permukaan bumi. Itu pemikiran saya. Jadi kalaupun diajukan gerasi juga kayaknya beratnya minta ampun. Tapi ada tidak terpikir ke situ. Mengajukan gerasi, walaupun konsekuensinya harus mengakui sudah melakukan pidana. Kalau kita dari keluarga sih, apapun juga upaya akan kita lakukan. Kalau memang itu bisa, ya ada kemungkinan besar untuk dikabulkan gitu. Walaupun mengakui kan, walaupun ya mungkin tidak melakukan, tapi kan syarat gerasi kan harus mengakui. Mungkin begini ya, Mas. Gerasi menjadi salah satu upaya hukum, kita nggak bisa menutup kemungkinan. Tapi narasi apakah gerasi kita pakai forumnya sebagai pengakuan dosa dan bentuk pertobatan, itu yang perlu kita pikirkan 3-4 kali lagi lah. Betul. Tapi kan gini ya, kalau saya tadi cerita, kasus ini 2016 penangkapan, berkekuatan hukum tetap di tahun 2017 kasasi. Saya lupa lah bulan-bulannya. Tapi tadi Bang Tobas di awal menjelaskan bahwa ya Indonesia saat ini memiliki KUHP 2003 baru, yang mana ada istilahnya masa percobaan 10 tahun dan lain sebagainya. Cuma kan harus kita sampaikan juga pada hari ini, pemerintah mungkin belum memberikan pernyataan secara resmi dan mudah dipahami bahwa 10 tahun ini hitungan apa sih? Dimulai dari mana sih? Karena kalau berkaca 10 tahun kalau versi kita, kalau ditahan 10 tahun Pak Santa, besok 2026 udah 10 tahun tuh. Anggaplah kan di Juni. Kalau acuan waktunya ke situ. Acuannya tinggal tunggu Juni, seharusnya 10 tahun udah harus dipikirkan tuh. Ini udah 10 tahun loh. Pertama, dia nggak mulai tindak pidana. Kedua, dia nggak pernah loh namanya mencoba kabur. Ketiga, bahkan tadi Pak Lukman sebagai adik mengatakan, Pak Santa ikut program pemasyarakatan tuh sekarang. Sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Intinya berkelakuan baik gitu ya?
Iya. Kalau hal ini disimpulkan kan emang tujuan pemasyarakatan endingnya di mana sih? Makanya waktu ada satu masa kita pernah berdiskusi masalah hukuman mati kepada teman-teman Komnas HAM. Mungkin kita juga ada di fase capek ngomongin setuju nggak setuju ya, pro kontra, panjang lebar. Sampai kita ngambil satu tarik kesimpulan gini, kan pada akhirnya kita punya undang-undang pemasyarakatan yang punya tujuan dari pemasyarakatan. Bagi saya gini, kalau ada seseorang terpidana mati gitu, dia menjalani hukuman di Jepang 45 tahun, di Indonesia ada yang lebih dari 20 tahun gitu. Toh pada ujung-ujungnya dimatiin, dibunuh. Kalau saya secara pribadi, selain keluarga yang sedih, penasihat hukum yang kecewa, saya rasa petugas lapas harus lebih pertama tuh yang kesel. Karena programnya udah diciptain, dia udah tanda kutip bina, udah berhasil, Dinihilkan begitu saja. lagi sih? Iya. Rugi banget dong sayanya. Mending nggak usah diapa-apain. Mungkin Ibaratnya tragisnya begitu, gitu kan? iya. Iya, tapi kan ini yang mau kita ingatkan terus kepada publik. Ngapain sih dieksekusi mati orang-orang kayak Pak Santa? Ya kita buka-bukaan aja gitu. Kalau orang pindah lapas kan biasanya ada melalui sidang penelitian pemasyarakatan. Saya rasa juga hasilnya nggak pernah tuh Pak Santa. Saya baca beberapa media nggak pernah dapat kabar gawat terpidana ini mencoba kabur dari tembok bla nggak pernah ada. Dia patuh kok. Terakhir saya mencoba bertemu dengan Pak Santa di tahun 2003 kurang lebih di bulan November. Saya jujur agak kaget juga tuh ketika bahkan hal kecil ya. Saat itu kan mungkin saya juga terlalu semangat bertemu Pak Santa sehingga saya lupa waktu untuk berbicara gitu ya. Maksudnya terlalu euforia lah. Petugas sudah ingetin, Mas udah ya, waktunya udah cukup. Bla bla bla. Ya saya kan secara naluri kayak tunggulah 5 menit 10 menit lagi, saya masih kangen bla 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 bla. Pak Santa sendiri mengingatkan saya, udah deh, cabut daripada nanti saya punya masalah. Kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu, secara emosional beliau lebih tenang, lebih atau tidak terbaca sebetulnya bagaimana? Saya kalau melihat Pak Santa ini sejujur dari pribadi sedih, Mas. Sangat sedih. Saya ingat banget dulu waktu dia kalau kita posisi di Jakarta ya. Kan kita lihat dia berjalan dari kamarnya dia menuju ke ruangan pengacara gitu ya, kalau di rutan gitu. Dia tuh saya harus bilang dia mungkin korban bully dari setiap tempat tuh. Jadi dia hanya menunduk, jalan. Orang pun mendekati dia bukan tujuan untuk menguatkan. Tapi ada urusan lain. Lu kan yang kasus gede itu ya? Lu bandarnya ya? Ada kali sisa-sisa duit sekian. Padahal betul kata Pak Lukman tadi. Wah, saya ingat betul lah bagaimana saya juga merasa tidak enak ya saat itu ya. Sebagai kuasa hukum kan saya seharusnya mengatakan, udahlah serahkan saja sama kuasa hukum semuanya. Bahkan dalam hal investigasi, dalam mencari bukti dan lain-lain. Tapi keluarga enggak. Ibunya Pak Santa dan Pak Lukman ini kalau nggak salah sih sekarang 70 sekian. Ya, 73 ya biasanya. 73. Udah sangat rental. Tapi saya ingat banget waktu dulu proses persidangan, pertama selalu hadir. Kedua, waktu saya ingin mencari bukti ke suatu tempat di Glodok, ibu ini ikut loh. Naik kendaraan umum. Jadi, itu kan tidak tercapture dan bagi saya juga percuma itu dikasih tahu ke pengadilan, pasti akan dianggap, itu buat-buatan aja. Tapi kalau seandainya orang-orang yang pada akhirnya menangkap Santa, menuntut mati Santa, menjatuhkan vonis mati Santa, menolak seluruh argumen Santa, melihat itu, mereka juga pasti akan bingung. Segininya loh keluarga meyakinkan bahwa anaknya, abangnya, tidak bersalah. Ini kan lagi-lagi apa sih? Faktor ekonomi kan? Kalau saya mencoba memposisikan diri ada di sebagai personil penegakan hukum nih Bang Tobas, saya hanya ingin mengatakan, saya sudah berhasil loh menangani kasus ini nggak tuntas. Dan hukumannya maksimal. Wajar dong kalau saya punya ekspektasi, lewat kasus ini, karir saya akan melejit. Nama baik saya akan sangat harum di mana-mana. Menjadi perbincangan tentang bagaimana penegakan hukum yang patut diteladani. Segala narasi positif akan terbangun, Bang. Ya. Tapi justru saya melihat dari sisi negatif, ini mengerikan ini. Kalau kasus-kasus semacam ini dijadikan sebagai alat untuk melejitkan karir, sampai kemudian proses penegakan hukumnya katakanlah compang-camping, sangat mengerikan bagi saya. Gimana Bang? Iya. Bisa kita biarkan juga nih dilematis. Kita punya kinsafan ini narkoba adalah kasus luar biasa, tapi di lain sisi juga kalau situasinya benar seperti yang Mas Yosua ceritakan, remuk hidup saya lah Pak, ini bisa. Ya bayangkan saja ya kalau tadi kan sudah dikatakan oleh Mas Reza bahwa ini bisa terjadi kepada siapapun. Bayangkan begitu banyaknya misalnya ojek-ojek
gitu ya, mau Iya. online, mau Itu offline dan betul, sebagainya. Yang juga seperti ini, mau niat membantu, kemudian tidak tahu apa-apa, tiba-tiba terkena seperti ini. Itu kan kemungkinannya ada. Kita juga barangkali kita ada lihat ada orang sedang butuh bantuan, kita Bantu. justru kita sedang, wah saya bisa membantu orang ini, malah jadi kena, gitu kan? Nah, Iya. kemudian ketika kita menghadapi satu proses hukum, prosesnya seperti itu tadi, dengan cerita-cerita tadi proses persidangannya yang tidak capable dan sebagainya. Waduh, itu harus menjadi perhatian semua orang. Jadi dengan kita mendapatkan cerita-cerita ini, ya harus bisa mengajak orang, ini bisa terjadi pada masing-masing kita loh. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi aparat penegak hukumnya, ya. Saya berharap ya ini juga ditonton oleh aparat penegak hukum, ya, kejaksaan, kepolisian, para hakim barangkali, untuk kemudian melihat dari kasus ini, wah iya ya, kok prosesnya seperti ini, menentukan hidup matinya seseorang, kan begitu. Bahkan ada yang mungkin merasa bahwa dengan cara yang seperti ini menuntut maksimal, akhirnya ada vonis mati sesuai dengan tuntutan. Itu malah membuat karirnya, seandainya karirnya naik gitu ya, seandainya kemudian ada kekiluruan, apa yang dirasakan oleh hati dari masing-masing aparat penegak hukum. Nah ini yang harus kita tumbuhkan. Mudah-mudahan tayangan ini bisa Saya mau itu bisa menggerakkan hati nantang semua. Bang Tobas untuk objektif nih. Ya. Barusan kan mengkritisi, anggaplah sistem peradilan pidana kita, di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Itu ya, itu menjadi target kritik tadi. Tapi kalau saat ini saya simak kisah yang dialami oleh Mas Hanta ini kan, Mas Yosua ini adalah advokat kedua. Ya, Sebelumnya sudah ada, betul. sesudahnya juga ada. Betul. Sekarang Bang Tobas, bisa tidak kita katakan ada unsur bad lawyering juga di sini? Pendampingan hukum yang tidak maksimal, pendampingan hukum yang buruk yang sudah dialami oleh Santa. Ya. Jadi dari pihak advokatnya nih, siapapun advokatnya itu, apakah dari LBH Masyarakat atau sebelumnya atau sesudahnya. Ada dua hal. Yang pertama, problem kebanyakan kasus narkotika itu ya ketika ketika si terdakwa atau tersangkanya itu tidak memahami hukum, dia tidak tahu bahwa dia bisa menunjuk sendiri lawyernya, ya. Seringkali kemudian disediakan lawyer yang tadi dikatakan oleh Joshua ya sekedar-kedarnya aja gitu ya. Iya. Lawyer syarat dari pihak penyidik. Menggugurkan kewajiban kesannya. Kewajiban gitu kan. Nah, itu problem pertama yang dialami oleh orang yang sedang menghadapi hukum ataupun juga lawyer yang menjadi lawyer karena diminta oleh penyidik untuk alasan itu gitu, menggugurkan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sebenarnya di dalam proses-proses yang sedang dihadapi ini, sebetulnya lawyer itu adalah orang yang paling berupaya untuk melawan sistem yang sangat korup dan parah ini. Seharusnya begitu. Ya, yang ternyata posisinya itu timpang dibandingkan aparat penegak hukum lain, gitu kan. Nah, jadi terlepas dari mungkin ada oknum-oknum lawyer yang mungkin tidak menjalankan kewajibannya, tapi ketika sudah menjalankan kewajibannya pun juga terpaksa harus membentur beberapa tembok-tembok yang keras, ya, yang akhirnya sulit ditembus, walaupun sudah berusaha, ya akhirnya tidak tercapai apa yang kemudian diperjuangkan. Nah, jadi memang dari sini juga menurut saya harus ada penguatan dari sisi posisi lawyer di dalam suatu proses hukum, ya, yang katanya penegak hukum tapi ternyata tidak warga kelas 2 lah, ya, dipersulit, tidak dianggap dan sebagainya. Gitu. Nah ini PR juga menurut saya ya, apalagi lawyer sekarang sulit untuk bersatu padahal diharapkan menjadi kuat, ya ini menjadi PR bersama. Tapi yang jelas ya dari sisi lawyer pun juga harus ada perbaikan kualitas, kompetensi dan sebagainya. Tapi kalau saya paham betul kalau LBHM kalau sudah mendampingi itu all out benar. Melapor ke Komjak sudah Sudah? nihil.
Nihil sampai hari ini. Melapor ke KY, KY dan Bawas kita lapor, itu sebenarnya sudah ada hasil. Komisi Yudisial, sudah KY ada hasil. dan Bawas sudah ada hasil. Apa itu? Ya, hukuman sangat ringan. Maksudnya? Teguran secara lisan Teguran lisan. Kepada hakim. pada Pada 3 hakim. hakim. Saya masih ingat betul 3 Apanya yang menjadi Oke, jadi apa yang kenapa kita- harus dihukum Oke. ringan apanya? Jadi tanggal 3 pasca putusan, tanggal 5 tuh kita langsung, saya lupa, Senin, Selasa tuh antara 5 atau 6 deh. 6, sorry. Saya langsung melapor ke beberapa lembaga. Kita bagi tim gitu. Bawas itu orang yang paling cepat. Paling cepat merespon. Bahkan saya ingat betul ya, kita tuh diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di ruang wakil ketua. Mungkin dijelaskan dulu Bawas itu apa. Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, Nah, ini kan Badan Pengawas, internal ya. Internal untuk hakim. Jadi kita tuh diperiksa di tempat kejadian perkara justru. Dalam arti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya. Saya ingat betul, saya harus... Pak Lukman ikut diperiksa kalau nggak salah. Kita bertiga ya. Saya, Pak Lukman, sama Afif. Itu bertiga diperiksa. Tapi dipisah. Nggak boleh bareng. Diperiksa dan lain-lain. Tapi hasil lama. Hasil tuh lama. Berapa tahun, setahun lewat. KY pun gitu. Alasan administrasi terbentur. Mana SKK, surat kuasa, mana bukti yang mana di awal udah kita lampirkan, udah kita laporkan, dan lain-lain. Ada alasan salah satu hakim terlapor sakit, dan lain sebagainya. Ya intinya kita tahu itu melalui situs Bawas Mahkamah Agung. Jadi Bawas Mahkamah Agung ini kan punya situs yang laporan sanksi per bulan tuh ada. Dan 3-nya ini kelihatan namanya, inisialnya, dan tempat di mana di Pengadilan Jakarta Barat ada kodenya gitu. Jadi cuma itu dong. Sanksi teguran lisan. Secara lisan. Oke, itu respon Dan saya masih ketemu hakim kemarin. Respon dari Komisi Yudisial dan Bawas, Iya. Badan Pengawas Mahkamah Itu. Agung. Hanya Kompolnas sudah melapor juga. Kompolnas dan Propam kita lapor tentang masalah penyiksaan. Jadi Hasilnya? mungkin kita tidak terbukti lah, pasti. Tidak terbukti. Karena nggak ada saksi yang lihat saat itu. Jadi kita ngasih foto saat itu, saya ingat betul fotonya Pak Santa lagi di BAP. Saya nggak tahu Pak Lukman atau Ibu yang moto diem-diem. Itu tangannya Pak Santa itu hitam ada luka-luka ininya, bekas Beku. dipukul. Dan Pak Santa mengaku dia dilakban di kepolisian. Matanya dilakban. Tujuannya supaya nggak tahu siapa yang mukul. Jadi dipukul pakai palu, selang, dan lain-lain. Ya itu kan selalu kalau kita cerita itu pasti dianggap ngada-ngada. Kita bertiga diperiksa di ruang Paminal Polda Metro Jaya, saya ingat betul. Ya lagi-lagi, hasilnya apa? Tidak ada bukti. Gimana kita membuktikan? Emang BAP seluruh RW dipanggil tuh? Kan enggak. Itu kan terjadi di mana-mana. Ini nggak cuma kasus Santa. Beberapa kasus juga kita laporkan hasilnya gitu kan. Tidak terbukti. Terus bagaimana caranya ya? Itu menjadi PR berat banget sampai hari ini. Lalu apa nih? Apalagi ikhtiar yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan nasib terpidana mati bernama Santa ini? Kalau dari kami gitu ya, kami kan kemarin dihubungi keluarga dengan arti ya suatu saat keluarga harus menempuh upaya hukum atau hal lain. LB Masan siap nggak? Kita jawab ya pasti sangat siap. Saya secara personal dan lembaga punya kedekatan banget dengan keluarga Pak Santa gitu kan. Terus saya bilang ke mereka gini, sebenarnya masih ada peluang yang bisa dilakukan. Terlepas gerasi harus kita masukin tadi ya, sebagai upaya paling akhir kita lakukan. Yang pertama, ya mungkin saja kita melakukan peninjauan kembali. Itu kenapa tidak saya bilang, karena toh pada akhirnya di hasil peninjauan kembali tahun 2021, saya lihat hakim nggak mempertimbangkan apapun. Jadi nggak sesuatu yang sifatnya nebis in idem. Kecuali itu dipertimbangkan dan ditolak. Ini kan nggak dipertimbangkan, dilosin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tadi saya juga jelaskan. Ini saya justru juga menagih janji-janji pemerintah dalam arti terkait tentang KUHP. Ya kan? Kasus Pak Santa nih gimana? Dalam arti dia udah 10 tahun nih. Iya. Ini ada orang nyata nih, kita kasih. Ini mau diapain? Mau ditunggu sampai berapa tahun lagi? Apa kayak kasus Mary Utami yang 20 tahun lebih akhirnya baru mendapatkan hasil gerasi. Hasil gerasinya pun hanya diturunkan sebagai pidana seumur hidup yang dalam arti ya dipenjara lagi, tidak pulang lagi. Tapi bukan berarti itu sudah 10 tahun eksekusi dipercepat, bukan begitu kan? Tidak lah, tentu harapan bukan sampai situ. Kita kan berharap ada pertimbangan baik ke depannya terkait kasus Pak Santa. Nah inilah yang mau kita pikirkan. Saat ini saya sedang mencoba mencari kembali beberapa bukti yang bisa menguntungkan dalam kasus Pak Santa, termasuk juga dokumen-dokumen hukum yang lain yang mungkin saat itu tidak bersama masyarakat, ada bukti baru dan hal-hal baru gitu. Itu sih yang paling mungkin kita lakukan. Terakhir ya mungkin secara sifatnya organisasi masyarakat sipil ya kita perlu melakukan kampanye massal terhadap hal-hal gini.
Pak Santa ini sebenarnya setiap 10 Oktober, perayaan Hari Anti Hukuman Mati Internasional, itu selalu kita gembur-gemburkan. Kita bawa kasusnya Pak Santa, kasusnya siapa itu yang anaknya Pak Christian, ya banyak lah kan yang dalam arti korban-korban peradilan sesat. Ya itu kan selalu kita mau sampaikan kepada publik bahwa ada loh orang kayak Pak Santa, kita nggak boleh tutup mata gitu. Kita selalu, bahkan kalau pertanyaan, boleh nggak baca dokumen Pak Santa? Silakan. Kasus Pak Santa tuh sering sekali diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa, entah deskripsi atau tesis, bahkan dosen hukum, untuk memberikan satu gambaran peristiwa hukum di studi perkuliahan. Saya bilang, silakan. Ayolah kalian pelajari itu. Jadi saya nggak menutupi sesuatu yang kita ceritakan, semua ada bukti validnya. Ya, kelihatan banget lah kasus Santa ini kan penuh emosional banget seluruhnya. Saya ingat banget 3 Maret itu ketika hakim nanya, lu banding atau enggak? Kita jawab dong pasti. Ya kita pasti menyatakan banding. Jaksa itu teriak belum ditanya. Kami juga banding. Dalam hati saya, lu udah nuntut mati. Diputus mati, lu mau banding apa lagi sih? Kan kelihatan betul. Iya, Mas Lukman, saya terakhir akan minta pernyataan dari hati keluarga. Nanti boleh lihatlah ke kamera. Siapa tahu presiden terpilih akan merespon. Siapa tahu. Iya. Tapi sebelum Mas Lukman dapat kesempatan itu, saya ke Bang Tobas dulu. 20 Oktober kita kan punya presiden baru nih. Iya. Saya sebut presiden baru ya, saya nggak sebut wakil presidennya. Agak berat hati saya nyebutnya. Boleh ya? Bang Tobas kan punya pengalaman sebagai aktivis, sebagai wakil rakyat. Punya dong intuisi untuk meramal kira-kira nih periode kepemimpinan Prabowo Subianto nanti akan seberapa signifikan ya membawa perubahan dalam dunia penegakan hukum kita. Atau sama aja lah gitu. Ya, yang jelas kalau kita melihat sebagai contoh kemarin ada aksi cuti bersama hakim selama 12 tahun tidak pernah diperhatikan ya gaji dan tunjangannya, berarti memang ya beberapa di periode kemarin ini tidak diperhatikan soal hukum dan negara hukum. Gitu. Nah, ya bagaimanapun kita selalu menaruh harapan juga ya, mudah-mudahan dengan belajar dari situ, ya pemerintahan yang baru akan memberikan perhatian terhadap hukum, persoalan hukum, soal reformasi peradilan, dan juga persoalan-persoalan seperti ini. Ya, apapun kita taruh dulu harapan itu. Ya. Nah, yang kedua, dengan adanya beberapa kebijakan yang sudah diambil, khususnya terkait dengan hukuman mati, dengan KUHP baru, ya kita juga berharap pemerintah juga akan komit dan konsisten dengan kebijakan politik hukum yang sudah kita ambil di dalam sistem pidana kita melalui KUHP baru ini, dengan mengambil satu kebijakan baru mengenai hukuman mati. Ya, hukuman mati harus dengan masa percobaan. Tentunya meskipun akan tetap ada pertanyaan bagaimana dengan vonis yang sebelum KUHP baru ini, ya tentu itu harus masuk dalam kerangka politik hukum yang sudah kita ambil ya, terkait dengan bahwa hukum pidana kita ini harus tidak lagi menjadi lex talionis sebagai suatu pembalasan, tapi dia bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dan yang terakhir, saya juga mengajak kepada seluruh pihak ya, baik itu aparat penegak hukum, ya instansi-instansi penegak hukumnya, badan peradilan, para akademisi, masyarakat secara luas, bahwa ada 3 hal yang ketika kita mendapatkan cerita kasus yang miris seperti ini, maka alarmnya harus nyala. Apa itu? Kalau ada kasus yang dia terdapat penyiksaan, ya. Yang kedua, terdapat obstruction of justice. Ya. Dan yang ketiga yang terkait dengan hukuman mati. Karena kalau begitu ada kesalahan, kita tidak bisa melakukan perbaikan terhadap apa yang telah terjadi. Jadi kalau sudah ada contoh kasus yang di dalamnya ada 3 persoalan itu, kita harus semua berikan pandangan kita, berikan perhatian kita, berikan dukungan kita bahwa ya ini adalah kasus yang harus kita kawal bersama. Kan ada istilah no viral no justice ya. Dengan mudah-mudahan dengan diangkat di bulan api ini, semakin banyak mata memandang, semakin banyak orang yang mengawal, semakin banyak lampu-lampu alarm yang tadi bernyala, karena di sini lengkap potensi obstruction of justice-nya ada, penyiksaannya juga ada dugaan penyiksaannya, dan ini juga menyangkut persoalan hukuman mati. Nah, jadi ayo sama-sama kita kawal. Mas Lukman, sebagai wakil keluarga nih,
Ya. Bagi saya sih lubangnya sempit sekali. Tapi silakanlah lubang yang sempit itu diisi dengan pernyataan Mas Lukman. Ya, sebelum saya menyatakan pernyataan saya mau nambahkan kekeliruan yang tadi yang saya tambahkan ya di putusan kasasi, karena kuasa hukumnya kan bukannya dari LBH Masyarakat Oke. kan. Di putusan Soal itu. kasasi itu ada yang sangat fatal putusannya, bahwa yang pertama Santa beragama Islam padahal dia beragama Katolik. Kemudian yang kedua, Santa itu kasusnya kan sabu-sabu di dalam kasusnya dia. Nah, ternyata di dalam putusan kasasi itu ada tulisan ekstasi 995 butir. Dan itu sudah kami masukkan di pengajuan PK-nya ya, kesalahan keputusan itu. Tapi lagi-lagi kan hasilnya tetap aja nihil gitu. Ya itu yang saya mau tambahkan, ya keputusannya keliru lah. Yang terakhir, ya saya memohon kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, supaya keluarga kami diberikan keadilan untuk kasus ini, biar kasus ini dibuka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, barang bukti apapun dibuka sejelas-jelasnya, biar kalau memang kakak kami bersalah, ya dihukum. Kalau kakak kami nggak bersalah, ya dibebaskan. Kami mohon ya keadilan bagi semua pihak, baik itu polisi, jaksa, hakim, semuanya, biar bisa kami menerima keadilan. Kami masih percaya Indonesia ini ada hukumnya, dan ya kami percayalah gitu. Terima kasih. Sobat DN, dalam polemik tentang pro kontra hukuman mati, saya mau jujur. Selama ini saya berada pada posisi pro hukuman mati. Pro hukuman mati. Tapi detik ini ketika menyimak berbagai macam kisah kelam yang dialami oleh terpidana mati bernama Santa, saya juga ingin jujur katakan posisi saya bergeser. Saya belum kontra hukuman mati, tapi saya bertanya ulang, kalau proses penegakan hukum di negara kita sedemikian centang perenang, sebagaimana disampaikan oleh LBH Masyarakat, izinkan saya untuk khawatir bahwa menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa akan menjadi kezaliman yang amat sangat. Dan orang-orang yang terzalimi ketika mereka berdoa, tidak ada sekat sedikit pun bagi terkabulnya doa mereka. Kita ketemu kembali Sobat DN di episode Bang X Nabi berikutnya. Tabik.